Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dalam dunia One Piece, ada satu nama yang begitu berbahaya hingga sejarah sendiri bersekongkol untuk menghapusnya. Rox D. Xebec. Sosok ini bukan hanya seorang bajak laut, melainkan badai yang hampir menelan seluruh dunia. Ia muncul bukan sekadar membawa kekuatan, tetapi membawa ideologi yang mengguncang fondasi pemerintah dunia. Bayangan yang ia tinggalkan begitu menakutkan, sampai-sampai nama dan kisahnya dilarang untuk diucapkan, dilenyapkan dari catatan, seolah-olah ia tidak pernah ada. Namun, jejaknya tidak pernah bisa benar-benar dipadamkan. Legenda tentangnya terus berbisik melalui generasi, dan kebenaran yang terkubur perlahan muncul kembali. Xebec berbeda dengan bajak laut lainnya. Ia bukan sekadar petarung yang kuat, melainkan magnet yang mampu menyatukan makhluk-makhluk terkuat di era itu. Big Mom, Kaido, dan Whitebeard, tiga monster yang kelak akan berdiri sebagai Yonko, pernah berlayar di bawah bendera Rox. Bagaimana mungkin makhluk semacam itu rela tunduk? Jawabannya hanya satu. Xebec memiliki sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuatan. Ia memiliki visi, ambisi, dan obsesi. Sebuah mimpi yang tidak sekadar menaklukkan lautan, tetapi juga menaklukkan makna dunia itu sendiri. Teori yang paling kuat menyebutkan bahwa inti dari ambisi Xebec terletak pada dua buah iblis legendaris. Dua buah yang bukan hanya berisi kekuatan, tetapi juga simbolisme yang mampu mengguncang sejarah. Buah pertama adalah Hito-Hito no Mi model, Nika, buah mitologis yang sejak lama disamarkan pemerintah dunia sebagai Gomu-Gomu no Mi. Buah yang sesungguhnya melambangkan kebebasan mutlak, keceriaan, dan pembebasan dari rantai penindasan. Buah ini bukan sekadar kekuatan fisik elastis, melainkan manifestasi dari Dewa Matahari Nika, simbol pemberontakan melawan tirani. Elbaf, tanah para raksasa, diyakini sebagai rumah dari buah ini. Sebuah pulau yang dalam mitologi mereka selalu terhubung dengan Dewa Matahari, dengan legenda kebebasan, dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Buah kedua diyakini adalah Yami no Mi, buah kegelapan yang kini dimiliki Blackbeard. Buah yang disebut sebagai satu-satunya dengan kemampuan meniadakan kekuatan buah iblis lain. Sebuah kekosongan mutlak. Jika Nika adalah cahaya, maka Yami adalah kegelapan. Jika Nika adalah kebebasan, maka Yami adalah dominasi. Dua kutub yang saling bertolak belakang, namun justru ketika disatukan akan menciptakan kekuatan absolut yang tidak bisa ditandingi. Bayangkan, Xebec dengan Nika akan menjadi simbol revolusi. Pembebas yang memutus rantai perbudakan, simbol pahlawan yang memberi harapan bagi yang tertindas. Tetapi dengan Yami, ia akan menjadi simbol dominasi. Penguasa yang bisa menelan kebebasan orang lain, meniadakan cahaya apapun, mematikan semua harapan yang bertentangan dengan visinya. Disinilah letak paradoks mengerikan Xebec. Ia bukan hanya ingin menjadi pembebas, tetapi juga penguasa. Ia bukan hanya ingin menghancurkan sistem lama, tetapi juga membangun tatanan baru di bawah kendalinya sendiri. Ia ingin menjadi dewa. Pemerintah dunia sangat menyadari bahaya ini. Tidak ada alasan lain mengapa nama Xebec dihapus total dari sejarah. Sama seperti nama Joy Boy, sama
seperti legenda Nika. Pola ini jelas, siapapun yang mewakili ancaman ideologis, siapapun yang bisa mengobarkan semangat kebebasan dan perlawanan akan dihapus. Namun, Sebek berbeda dari Joy Boy. Joy Boy adalah cahaya murni. Sebek adalah paradoks. Ia ingin membebaskan dunia dari pemerintah dunia, tetapi kebebasan itu hanya akan berakhir di bawah bayangannya sendiri. Kilas balik God Valley menjadi kunci dari teka-teki ini. Pertempuran di sana bukan sekadar perang kaotik antara bajak laut dan angkatan laut. Ada tujuan yang lebih besar. Pemerintah dunia saat itu sedang melindungi Tenri Ubito, tetapi di saat yang sama ada sesuatu yang jauh lebih penting yang sedang dijaga. Buah-buah yang menjadi simbol kekuatan dunia. Ada kemungkinan besar bahwa Hito-Hito Nomi model Nika saat itu berada dalam penguasaan pemerintah dunia, dan justru disitulah Sebek berusaha merebutnya. Fakta bahwa Shanks kemudian pernah terlihat membawa buah ini hanya memperkuat teori bahwa buah tersebut berhasil direbut, namun tidak sampai ke tangan Sebek. Kegagalan ini menjelaskan mengapa Sebek tetap mengejar Yami-Yami Nomi. Jika cahaya tidak bisa digenggam, maka kegelapan akan menjadi jalannya. Lebih baik kehilangan satu sisi paradoks daripada tidak memiliki apa-apa. Dengan Yami, ia masih bisa menantang pemerintah dunia, menelan cahaya para dewa, dan menghancurkan pilar kekuasaan mereka. Ada dugaan kuat bahwa kekalahan Sebek di God Valley bukan hanya karena kekuatan Garp dan Roger yang bersatu. Ada kemungkinan ia sudah mulai menggunakan kekuatan Yami, sebuah kekuatan yang mungkin terlalu besar untuk dikendalikan bahkan olehnya. Teori paling ekstrem menyebutkan bahwa kekalahan itu terjadi karena ia mencoba menyerap kekuatan yang tidak bisa sepenuhnya ia kuasai, bahkan berpotensi menelan dirinya sendiri. Namun, warisan itu tidak mati. Warisan itu berlanjut, mengalir dalam darah Blackbeard yang tidak hanya mewarisi Yami-Yami Nomi, tetapi juga obsesi ayahnya untuk menguasai simbol-simbol dunia. Kontras antara Luffy dan Blackbeard hari ini adalah cerminan sempurna dari mimpi Sebek. Luffy adalah Nika, cahaya yang membebaskan tanpa niat menguasai. Blackbeard adalah Yami, kegelapan yang menelan segalanya demi kuasa. Dua kutub ini dulunya ingin disatukan oleh Sebek dalam satu tubuh, tetapi kini terpisah dalam dua manusia berbeda. Dan pada akhirnya, dunia mungkin akan kembali menyaksikan benturan yang sudah diramalkan sejak lama. Cahaya melawan kegelapan, kebebasan melawan dominasi, mimpi sejati melawan mimpi yang dipelintir. Pemerintah dunia tentu memahami betapa berbahayanya situasi ini. Luffy memegang simbol kebebasan yang pernah ditakuti oleh nenek moyang mereka, sementara Teach memegang simbol kegelapan yang pernah hampir menghancurkan dunia di tangan Sebek. Tidak heran jika langkah-langkah putus asa mulai terlihat. Sensor, manipulasi sejarah, dan bahkan tindakan ekstrem dari Imu dan Gorosei, semua menunjukkan kepanikan mereka menghadapi kemungkinan kembalinya mimpi Sebek dalam bentuk baru. Sebek mungkin sudah mati, tetapi ideologi tidak pernah mati. Ideologi bisa berpindah, bisa bereinkarnasi dalam bentuk baru, bisa bersembunyi dalam warisan. Rox de Sebek bukan sekadar bajak laut terkuat di masanya. Ia adalah simbol ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Ancaman bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi karena gagasannya untuk meruntuhkan dunia dan membangun kembali di atas fondasi baru. Gagasan bahwa kebebasan tidak pernah gratis, bahwa cahaya bisa dijadikan topeng untuk menutupi kegelapan, dan bahwa hanya dengan menyatukan keduanya seseorang bisa menjadi penguasa sejati. Jika benar Sebek memburu Nika dan Yami sekaligus, maka ia bukan hanya ingin menjadi raja bajak laut. Ia ingin menjadi lebih dari itu.
Ia ingin menjadi arsitek dunia baru, menjadi penguasa yang bukan hanya menaklukkan lautan, tetapi juga menaklukkan konsep kebebasan dan dominasi itu sendiri. Ia ingin menghapus sejarah dan menulis ulang dengan tangannya. Hari ini, bayangan itu kembali menghantui dunia. Luffy dengan buah Nika, Blackbeard dengan buah Yami. Dua kutub yang dulu ingin disatukan Sebek kini berdiri di medan yang sama, bergerak menuju benturan yang tak terelakkan. Apakah dunia akan menyaksikan pertempuran terakhir yang mewarisi mimpi Sebek? Apakah cahaya akan menang atau kegelapan yang akan menelan segalanya? Satu hal yang pasti, Sebek adalah manusia yang memahami simbol lebih dalam daripada siapapun. Ia tahu bahwa untuk mengubah dunia, kekuatan fisik saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kekuatan untuk menguasai makna. Nika melambangkan kebebasan, Yami melambangkan ketiadaan. Jika keduanya bisa digenggam, maka dunia akan tunduk bukan hanya karena takut, tetapi karena maknanya sendiri telah dipelintir. Inilah yang menjadikannya manusia paling berbahaya di masanya. Inilah mengapa namanya dihapus. Inilah mengapa ia dianggap ancaman lebih besar daripada Joy Boy. Warisan Sebek tidak berhenti di masa lalu. Ia masih hidup dalam Blackbeard dan bayangannya kini tercermin dalam pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Dunia akan segera melihat apakah mimpi itu benar-benar terkubur di God Valley atau justru sedang bersiap lahir kembali dalam skala yang lebih besar. Jika itu terjadi, maka sejarah akan berulang. Bukan sekadar pertempuran bajak laut, tetapi pertempuran ideologi. Perang untuk menentukan wajah dunia. Ketakutan pemerintah dunia dan kembalinya mimpi Rox de Xebec. Bayangan Rox de Xebec tidak pernah benar-benar menghilang. Sekalipun sejarah resmi mengubur namanya dalam-dalam, dunia tidak bisa memadamkan jejak yang ia tinggalkan. Dalam bisikan-bisikan generasi lama, dalam ketakutan para tetua pemerintah dunia, dan bahkan dalam cara Gorosei bersikap terhadap buah-buah tertentu, selalu ada bayangan yang sama. Ketakutan terhadap kembalinya sebuah ideologi yang pernah hampir menghancurkan mereka. Xebec bukanlah mimpi buruk yang telah usai, melainkan gema yang masih bergetar di masa kini, menunggu untuk bangkit kembali melalui pewaris-pewarisnya. Jika diperhatikan, pola yang muncul setelah era Xebec sangat aneh. Angkatan laut seakan dipaksa untuk terus menjaga keseimbangan dengan cara menciptakan sistem Shichibukai, menjaga Yonko tetap berkuasa di lautan, dan menyembunyikan rahasia Void Century. Semua langkah ini menunjukkan satu hal: pemerintah dunia tidak lagi merasa benar-benar aman, meskipun mereka memiliki kendali absolut atas sejarah. Ketakutan mereka tidak berasal dari kekuatan militer semata, tetapi dari kemungkinan munculnya kembali simbol yang mampu menyatukan rakyat tertindas, karena bagi mereka, simbol jauh lebih berbahaya daripada senjata. Simbol itu dulunya ingin dikuasai oleh Xebec. Ia paham bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari otot dan pedang, tetapi dari ide yang mampu menggerakkan lautan manusia. Dengan Hito-Hito Nomi model, Nika, ia akan memegang kendali atas cahaya yang selalu menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa tertindas. Dengan Yami, Yami Nomi, ia akan menguasai kegelapan yang bisa meniadakan semua perlawanan. Dua kekuatan itu bukan hanya buah iblis, tetapi dua sisi dari koin yang sama. Cahaya untuk memberi harapan, kegelapan untuk menekan siapapun yang menolak tunduk. Jika benar, keduanya pernah berada dalam radar Xebec, maka ia hampir berhasil menciptakan paradoks yang mustahil dihentikan. Pertempuran di God Valley mungkin adalah titik puncak dari ambisinya. Bayangkan sebuah adegan di mana Xebec berdiri menghadap Roger dan Garp yang bersatu, sementara di balik layar pemerintah dunia dengan panik melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga
daripada Tenryubito, buah-buah yang menjadi simbol sejarah itu sendiri. Tidak heran jika pertempuran itu begitu brutal hingga meninggalkan luka mendalam pada seluruh dunia. Tidak heran jika setelah kejadian itu nama Sebek dihapus total. Karena jika kebenaran tentang apa yang diperebutkan saat itu terungkap, maka dunia akan menyadari bahwa pemerintah dunia hampir saja hancur di tangan seorang manusia yang membawa mimpi gila untuk merombak dunia. Kegagalan Sebek bukan akhir dari kisah ini, melainkan awal dari warisan yang lebih gelap. Blackbeard, pria yang disebut sebagai pewaris mimpi kegelapan, muncul bukan sebagai kebetulan. Banyak yang meyakini bahwa Blackbeard adalah anak dari Sebek, atau setidaknya pewaris ideologinya. Obsesi Blackbeard terhadap Yami-Yami no Mi, buah yang sama yang diduga pernah menjadi incaran Sebek, tidak bisa dianggap kebetulan. Fakta bahwa Blackbeard juga mencoba merebut Gomu-Gomu no Mi, yang ternyata adalah Nika, semakin memperkuat dugaan bahwa ia sadar akan warisan mimpi ayahnya. Blackbeard tidak pernah sekadar menjadi bajak laut serakah. Ia adalah bayangan yang meneruskan langkah Sebek, meskipun dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Luffy, yang kini menjadi pewaris sah Nika, berdiri sebagai antitesis dari warisan itu. Jika Blackbeard adalah cerminan kegelapan Sebek, maka Luffy adalah cerminan cahaya Joy Boy. Ironi dunia adalah bahwa dua buah yang dulunya ingin disatukan Sebek, kini terpisah dalam dua individu yang berbeda. Dua kutub ini bergerak tanpa sadar menuju benturan, seakan dunia sendiri menuntun mereka untuk menyelesaikan konflik yang pernah gagal diwujudkan Sebek. Apabila ditelaah lebih dalam, filosofi Sebek adalah filosofi kekacauan yang terkontrol. Ia ingin menghancurkan sistem lama, tetapi bukan untuk memberikan kebebasan sejati. Ia ingin menciptakan dunia baru, di mana kebebasan hanyalah ilusi yang dikendalikan oleh tangan besinya. Cahaya dan kegelapan baginya bukanlah musuh, melainkan alat. Cahaya digunakan untuk menggerakkan massa, sementara kegelapan digunakan untuk menghancurkan lawan. Paradoks ini membuatnya jauh lebih berbahaya daripada Joy Boy, karena ia tidak berjuang demi kebebasan murni, melainkan demi menciptakan tatanan di mana semua orang bebas dalam bayangan kekuasaannya. Skenario ini menjelaskan mengapa pemerintah dunia begitu takut. Jika Sebek berhasil, maka ia akan menjadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada Joy Boy. Joy Boy mungkin membawa kebebasan, tetapi kebebasan bisa dihadapi dengan represi. Sebek membawa sesuatu yang lebih sulit dilawan, kegelapan yang menggunakan kebebasan sebagai kedok. Tidak ada cara untuk menghancurkannya selain melenyapkan eksistensinya dari sejarah. Dan itulah yang dilakukan pemerintah dunia, menghapus namanya, menghapus catatannya, menenggelamkan kisahnya. Tetapi, sebagaimana yang sering terjadi, sejarah yang dipalsukan selalu meninggalkan celah. Hari ini, celah itu terbuka. Luffy memegang Nika, Blackbeard memegang Yami. Dua buah yang seharusnya berada dalam genggaman Sebek kini terpecah. Dunia kembali berada di ambang benturan, benturan yang mungkin akan lebih dahsyat daripada God Valley. Jika Luffy dan Blackbeard bertemu, itu bukan hanya duel antara dua bajak laut besar. Itu adalah kelanjutan dari perang ideologi yang pernah dimulai Sebek. Perang yang tidak hanya akan menentukan siapa yang menjadi raja bajak laut, tetapi juga siapa yang akan mendefinisikan ulang makna kebebasan dan kekuasaan dalam dunia ini. Bayangkan skenario akhir saga One Piece. Di satu sisi, cahaya Nika yang membebaskan tanpa syarat. Di sisi lain, kegelapan Yami yang menelan semua cahaya. Dunia akan dipaksa memilih antara dua jalan. Dan dalam benturan itu, warisan Sebek akan benar-benar diuji. Apakah ia akan hidup kembali melalui Blackbeard,
ataukah ia akan terkubur selamanya melalui kemenangan Luffy? Tetapi ada kemungkinan yang lebih menakutkan. Apa yang terjadi jika kedua kekuatan itu pada akhirnya benar-benar bertemu, bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk bersatu? Apakah sejarah akan mengulang mimpi Izebek, kali ini bukan melalui dirinya, tetapi melalui generasi baru yang tanpa sadar meneruskan jalannya? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang menakutkan, dan mungkin inilah alasan mengapa pemerintah dunia kini bergerak lebih agresif, mengerahkan kekuatan Imu dan Gorosei untuk menghentikan kebangkitan simbol-simbol itu sebelum terlambat. Xebec tidak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.